Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvin Yunespi Haripama dengan NIM 1913030087 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi mengenai praktek ketatanegaraan pada masa Rasulullah. Untuk pembahasan yang pertama, yakni asal mula negara Madinah. Sejarah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah berada di Mekah, ia dengan gigih menyiarkan Islam. Namun usaha itu tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Nabi dan pengikutnya secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Di saat yang sama, keadaan mensyaratkan Yasrib atau kaum sebelum Madinah saat itu sedang bergolak. Yasrib yang terdiri atas banyak komunitas kesukuan dan agama, terjadi konflik perang buah atau perang antara suku Aus dan Khazraj yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena kepongahan atau praktik monopoli dan domisili ekonomi dari orang-orang Yahudi. Selanjutnya, ketika kaum Yasrib mendengar risalah kenabian Muhammad, mereka berdiskusi panjang sesama tokoh Yasrib untuk mengundang Nabi Muhammad untuk datang ke Yasrib sebagai juru damai di antara mereka. Hal ini mengakibatkan mereka yang merasa tertindas berkepanjangan selalu berharap seseorang yang dapat menjadi pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari penindasan ekonomi dan politik. Akhirnya, setelah beberapa kali bertemu dengan Nabi dan beberapa di antara mereka juga memutuskan untuk memeluk Islam sebelum didahului oleh kaum Yahudi. Selanjutnya, pada masa awal-awal kehidupan di Madinah, Rasulullah dihadapkan pada situasi yang sangat muhajir, yakni hidup serta kekurangan, tidak berdaya dan tidak mempunyai berbagai sarana kehidupan. Sementara itu, kaum Yahudi Madinah bersekongkol dengan orang-orang musyrik di Mekah untuk memusuhi kaum muslim, mengancam dan menyerang Madinah, menghancurkan komunitas muslim yang masih kecil saat itu di daerah Madinah tersebut. Selanjutnya, menghadapi kenyataan yang sangat sulit ini, Nabi Muhammad mengambil serangkaian langkah untuk mengukuhkan negara Islam Madinah yang baru didirikan itu, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid untuk tempat ibadah, berkumpul, bermusyawarah dengan masyarakat Madinah. Selanjutnya, Nabi juga menegakkan otoritas politik dan memelihara hukum ketertiban di seluruh wilayah suku-suku di dalam dan di sekitar Madinah. Kemudian Nabi membuat berbagai perjanjian dengan kepala-kepala suku Arab dan suku-suku Yahudi di sekitar Madinah. Selanjutnya, pada Piagam Madinah, piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majmuk. Di antara substansi konstitusi tersebut adalah pertama, yakni membangun ikatan persaudaraan timbal balik antara kaum muhajir atau kaum pengungsi Mekah dan juga kaum Ansar Madinah, guna untuk mendekatkan mereka baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga keduanya menjadi komunitas sosial. Perjanjian adalah kebebasan beragama dan berpikir bangsa Yahudi dijamin kehidupan dan kekayaan mereka, dilindungi juga oleh negara Islam, serta berbagai bentuk tindakan kriminal seperti tindakan kriminal yang ilegal. Dengan dicapainya kesepakatan ini, maka telah lahir sebuah masyarakat baru di Madinah. Suku-suku yang semula saling berperang dilebur menjadi satu komunitas muslim dengan didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela
orang-orang yang ternyaya dan saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arrijal Arifa, NIM 2113030009. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang dasar-dasar pemerintahan Islam. Dalil hukum Islam pada zaman Rasulullah, Al-Quran. Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, Nabi Muhammad senantiasa berpedoman kepada wahyu, baik al-wahyi al-matlu, yaitu Al-Quran, maupun al-wahyu ghairu matlu. Al-Quran dan As-Sunnah adalah mara bagi sahabat. Keduanya adalah dalil hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian proses pembentukan hukum Islam terjadi secara evolusi bersama proses kristalisasi ummah atau komunikasi Islam dalam negara Madinah. Dan juga Robert N. Bellah, berbagai seorang sosiolog politik, menyatakan bahwa bukanlah Amerika yang memulai pemerintahan demokratis, tetapi justru Nabi Muhammad telah melakukannya sejak abad yang ke-14 yang silam. Bellah membahas hal ini dalam perspektif modernitas. Menurut Bellah, pada masa itu sebenarnya terlalu dini untuk menerapkan pemerintahan demokratis. Nabi Muhammad tidak memulai dakwahnya dalam sebuah kerajaan dunia yang besar dan terorganisasikan dengan baik, tetapi hanya dalam sebuah masyarakat kesukaan yang belum mencapai struktur politik yang dapat disebut dengan negara. Ia tidak terlalu harus banyak menjalin hubungan dengan tatanan politik yang ada untuk menciptakan hubungan yang baru. Lebih lanjut, dalam sebuah masyarakat di mana hampir setiap hubungan penting dinyatakan dalam kerangka ikatan keluarga, Nabi Muhammad harus mengembangkan suatu organisasi politik yang dapat mengatasi ikatan-ikatan keluarga. Mungkin cukup demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rahmatsyah dengan NIM 2113030008. Saya dari kelompok 1 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang kebijakan politik. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan langkah politik yang tepat, terutama dalam rangka mengefektifkan dakwah Islam. Karena di kota itu beliau mendapatkan dukungan yang penuh dari warganya. Langkah-langkah politik Nabi tersebut berhasil dengan waktu singkat membentuk suatu komunitas muslim yang kuat, bebas dan mandiri, bukan komunitas yang lemah, teraniaya dan tertindas, seperti ketika masih berada di Mekah. Dari komunitas tersebut, secara berangsur-angsur Nabi membentuk masyarakat yang teratur, yang kelak merupakan cikal bakal berdirinya negara Islam. Piagam Madinah merupakan suatu dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah, sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang rasul, melainkan juga seorang negarawan. Piagam ini memberikan otonomi yang luas kepada suku-suku yang ada di Madinah dan mengizinkan warga non-muslim untuk menjalankan keyakinan serta hidup berdampingan dengan kaum muslim. Kemajuan-kemajuan yang dicapai, yang pertama tata kelola pemerintah pusat, yang kedua pemerintahan wilayah, yang ketiga adanya manajemen keagamaan, yang keempat manajemen keuangan, finansial, dan yang kelima ada strategi militer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembali kepada moderator.